أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا كما ألف بين قلوب المهاجرين والأنصار حتى يكونوا إخوة متحابين في الله. والحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه وسراجا منيرا. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Sebagai mukaddimah kita tumpangkan kepada bapak kita yang tadi telah mengawali pengajian kita ini sehingga dapat kita efisiensikan waktu dengan sebaik-baiknya. Setiap kita yang hadir di masjid ini memastikan bahwa bersama kita ada niat yang tulus, niat yang ikhlas karena Allah. Ketulusan hati, keikhlasan jiwa kita, insya Allah duduknya kita di masjid ini ba'da maghrib ini akan dinilai sebagai ibadah. Ketulusan hati kita, keikhlasan jiwa kita, niatnya lillahi ta'ala, insya Allah efeknya, dampaknya akan mampu memperberat timbangan pahala amal soleh kita. Nabi Muhammad pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal, perbuatan, apapun kegiatannya, acaranya sangat tergantung pada apa yang diniatkan oleh seseorang. Oleh karena itu pastikan Bapak Ibu untuk berada pada niat yang tulus, niat ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena yang lain-lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat maghrib rahimakumullah. Kita berada pada bulan di mana pada bulan ini seorang manusia teragung dilahirkan. Nama bulannya Rabiul Awal. 14 abad yang silam di bulan inilah Nabi Muhammad itu dilahirkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekaligus juga mengingatkan kita, sudah 14 abad, sudah 1400 tahun Nabi telah tiada, tapi mereka yang mencela mencerca Nabi belum berhenti. Jangan kira matinya Abu Lahab, Abu Jahal berhenti para pencerca Nabi. Sampai kemarin masih ada yang terpenjara gara-gara menghina Nabi. Tahun lalu menggambarkan Nabi Muhammad dalam bentuk karikatur, lalu diimagekan dengan hal yang negatif tentang Nabi. Kasihannya Nabi sudah 14 abad, 1400 tahun Nabi meninggal, masih tetap berkeliaran mereka para pencerca, penghina Nabi itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini juga sekaligus mengingatkan kita di mana keberadaan kita sebagai pencinta Nabi ketika kekasihnya Nabi Muhammad dicerca dan dihina oleh orang lain. Diam 1001 bahasa atau cuek, tidak mau tahu. Itukah para pencinta milenial hari ini
yang satu diantaranya adalah kita. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum saya jelaskan panjang lebar Bapak Ibu sekalian bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan hakikat sesungguhnya kemuliaan akhlak Rasul yang mereka hina sebagai pembawa ajaran teroris, yang mereka hina apakah dengan bungkus Islamophobia, maka sebelumnya marilah bersama data-data yang ditemukan tentang kecintaan Nabi Muhammad kepada kita. Bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada kita Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Dapat dibuktikan datanya. Yang pertama hadis yang menggambarkan itu. Yang pertama karena sayangnya Nabi kepada kita umatnya, sampai-sampai Nabi mengeluarkan sabda begini, seluruh umatku masuk surga. Berapakah banyaknya umat Muhammad dari zaman Abu Bakar sampai zaman hari kiamat? Itu umat Muhammad. Tetapi hadis itu tidak titik, masih koma. Inilah hadis, lafaznya sebagai berikut: kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Tiba-tiba ada seorang sahabat komplain dan bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, qila wa man aba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau itu Rasulullah? Siapa yang enggan tidak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Lalu Nabi memberikan jawaban, tidak menunjuk seseorang, tidak menunjuk hidung seseorang. Jawaban Nabi dari pertanyaan itu adalah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku itu dia, mereka pemburu surga, yang mau masuk surga. Yang tidak taat kepadaku, itu pula dia orangnya, yang tidak mau masuk surga. Hadis itu memberikan isyarat yang dalam. Harapan Nabi Muhammad, seluruh kita ini memang surga tempat kembalinya. Tapi gimana lagi? Ada orang-orang yang tidak mau masuk surga. Itu satu. Yang kedua, data hadis yang menunjukkan cintanya Nabi kepada kita Bapak Ibu sekalian. Waktu itu Nabi duduk-duduk, ada dalam forum itu Abu Bakar, sahabat-sahabat senior Umar, Utsman, dan ada seorang sahabat bernama Ibnu Mas'ud. Tiba-tiba Nabi Muhammad mengatakan dalam sabdanya, wadidtu an alqi ma'a ikhwani. Coba perhatikan lafaz hadisnya, wadidtu an alqi ma'a ikhwani. Aku mengimpikan bertemu dengan teman-temanku satu hari nanti. Aku ingin bertemu dengan teman-temanku di surga. Ikhwan, teman-teman, saudara-saudaraku. Ibnu Mas'ud yang hadir dalam forum itu khawatir namanya tidak masuk, maka diangkat tangan. Ya Rasulullah, awalaysa nahnu min ikhwanik? Apakah kami yang hadir di sini bukan teman-temanmu, saudara-saudaramu yang engkau impikan bertemu dengan mereka nanti di surga? La, antum ashabi. Lalu Nabi menjelaskan, bukan kalian yang saya maksud. Kalian yang saya sebut dengan ashabi, sahabatku. Nah itu dia Bapak Ibu sekalian. Dalam pelajaran ilmu hadis kita jumpai definisi sahabat Nabi itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi secara fisik dan beriman dengannya. Kalau bertemu dengan Nabi Muhammad secara fisik tapi tidak beriman, tidak disebut sahabat. Abu Lahab, Abu Jahal bukan sahabat Nabi, memang bertemu dengan Nabi. Kalau pujian Rasulullah kepada para sahabat banyak sekali babnya. Antum ashabi kan nujum, sahabatku itu bagaikan bintang. As-sabiqunal awwaluna, itu disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi yang dimaksudkan oleh baginda Nabi Muhammad, wadidtu an alqi ma'a ikhwani, aku mengimpikan bertemu dengan teman-temanku di surga, saudara-saudaraku di surga. Dijelaskan, disambung oleh baginda Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang terlahir
hidup setelah zamanku, tidak lagi berjumpa denganku secara fisik, namun mereka masih percaya kepada aku, mengamalkan sunnah-sunnahku. Bapak Ibu, hadis ini seolah-olah Nabi Muhammad menunjuk kita yang hidup generasi sekarang, yang membuat sahabat seperti Ibnu Mas'ud iri. Kita ini didambakan, diimpikan oleh baginda Nabi Muhammad untuk bertemu dengannya di surga. Karena tidak lagi melihat Nabi secara fisik, kita beriman dengan dia, kita melakukan amal-amal soleh, mencontoh dan meneladani Rasulullah SAW yang tidak nampak oleh kita. Bapak Ibu, kalau baginda Nabi Muhammad mengimpikan bertemu dengan kita di surga, dengan amal kita seperti ini hari-hari, kira-kira layak enggak untuk kita bertemu dengan Nabi di surga, untuk kita bertetangga dengan Nabi di surga? Saking cintanya Nabi kepada kita, kita sangat diharapkannya untuk bertemu nanti di surga. Jangan sampai Nabi Muhammad bertepuk sebelah tangan, tidak direspon dan dijawab dengan ketaatan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah. Hadis yang ketiga yang menunjukkan bukti cinta Nabi kepada kita, Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad mau meninggal, yang tinggal nafasnya hanya beberapa saja lagi di kerongkongan ini. Lalu kata-kata yang keluar dari mulut baginda Nabi adalah kita, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Nabi Muhammad dalam hadis ini memberikan isyarat, sebenarnya dia tidak ingin berpisah dengan kita. Dia ingin menuntun kita sampai ke depan pintu surga. Tapi apa daya, Nabi Muhammad juga punya ajalnya yang tidak bisa dipercepat ataupun diperlambat. Hadis ini, 3 hadis yang kita kemukakan adalah cukup untuk menunjukkan betapa cintanya Nabi Muhammad kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Tentu wajar kalau kita mempertanyakan kepada diri kita sendiri pada malam hari ini, sejauh mana kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di manakah kita dengan sunnah-sunnah baginda Nabi? Di manakah kita para pencinta Nabi Muhammad ketika kekasih kita dihinakan, dicela dan dicerca? Diam 1000 bahasa atau bersembunyi di balik pintu? Sementara baginda Nabi Muhammad SAW telah meninggal 1400 tahun yang lalu. Atau jangan-jangan kita tidak begitu kenal dengan Nabi Muhammad sehingga respon hati kita juga setengah-setengah. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Beginilah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang Nabi Muhammad itu. Ketika ia diimajkan oleh musyrikin Mekah sebagai orang gila. Ketika orang-orang musyrikin Mekah mengatakan Muhammad itu penyihir. Ketika mereka mengatakan, musyrikin Mekah mengatakan Muhammad itu adalah pembohong, maka Allah sendiri hadir untuk mengcounter isu itu dengan mengatakan, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau wahai Muhammad, engkau bukan orang gila. Itulah yang ditemukan dalam ayat-ayat firman Allah pada surah Al-Qalam. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang yang menghina Nabi, menjelek-jelekkan Rasulullah, sungguh orang tersebut tidak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diawali oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya dalam surah Al-Qalam ini dengan kalimat nun wal qalami wama yasturun. Kata nun ada beberapa pendapat. Yang pertama, nun itu artinya tinta, karena ada kalimat setelah itu pena, maka teman pena tinta, ada berkata begitu. Ada pendapat yang kedua, nun itu adalah ikan nun, disebutkan dalam Quran wazan nun. Dulu yang mana Nabi Yunus pernah masuk ke dalamnya lalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada pula yang berpendapat bahwa kata nun pada surah Al-Qalam ini dia sama seperti apa yang kita jumpai dalam Quran, huruf-huruf yang terpotong. Alif lam mim, alif lam ra, yasin, qaf, kaf, ha, ya, ain, sad, nun. Sampai hari ini mayoritas para ulama tafsir memberikan respon mereka dengan ayat itu, Allahu a'lam bimuradih. Allah yang paling tahu tentang maksudnya. Bukan berarti tidak ada maksudnya. Bukan. Akal pikiran manusia tidak sampai. Kalau dibilang, oh kalau tidak ada artinya berarti sia-sia. Kalau ada yang sia-sia dari Al-Quran, batal. Al-Quran itu tidak ada yang sia-sia, walaupun satu titik, walaupun satu huruf. Kalimat nun oleh sebagian ulama ada yang berpendapat ini sebenarnya Allah menantang musyrikin Mekah, di mana musyrikin Mekah ketika turunnya ayat-ayat ini di zaman Nabi, mereka punya talenta dalam bahasa dan sastra. Di hari Sabtu pagi di pasar Ukaz namanya, mereka menampilkan syair-syair mereka. Siapa yang bagus syairnya diapresiasi. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat kepada Nabi merespon apa yang tren pada umat itu. Di zaman Nabi Muhammad, kepiawaian umatnya yang sangat pandai bersastra, lalu Allah menurunkan Al-Quran sebagai bukti kenabian Nabi Muhammad. Mukjizat itu tujuannya melemahkan lawan. Ini Al-Quran bukan bahasa sastra, bukan kitab syair, tetapi isi kandungannya lebih hebat dari sastra mereka. Di zaman Nabi Musa apa yang tren? Sihir. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, tongkat bisa jadi ular, tongkat bisa membelah lautan. Akhirnya mukjizat itu mengalahkan lawan. Di zaman Nabi Isa apa yang tren? Ilmu kedokteran. Obat-obatan ditemukan sangat luar biasa, kecuali obat mati tidak ada obatnya. Tapi Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa, orang mati bisa dihidupkan sebentar. Itu Nabi Isa. Sehingga mukjizat itu adalah menguatkan, mengokohkan posisi Nabi Isa, mengalahkan lawan. Al-Quran adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang mengalahkan musyrikin Mekah, di mana mereka piawai talenta dalam membuat merangkai syair-syair. Itu sebabnya ada di kalangan ulama mutaakhirin berkomentar, kata nun pada surah ini Allah sedang menantang musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah, kalau memang anda dari pihak yang pandai dalam bersastra, buatlah tandingan Quran itu. Mau satu ayat jadi, mau dua ayat jadi, atau satu surah jadi. Saya tunjukkan caranya. Ayat-ayat Al-Quran itu dia merupakan rangkaian dari susunan alfabet bahasa Arab. Satu di antara huruf alfabetnya adalah nun. Kalau anda punya kesanggupan, buatlah satu ayat, buatlah satu surah. Tidak ada satupun yang sanggup dari mereka untuk menyaingi, menandingi akan ayat-ayat Quran. Nun, itu dia dari perkataan nun. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Bapak Ibu, surah kita ini di kalangan ulama ada yang berpendapat ini wahyu yang kedua turunnya setelah wahyu yang pertama Al-Alaq, Iqra. Ada yang berpendapat yang kedua turun Al-Mudaththir, ini yang ketiga. Tapi para ulama memberikan berdekatan turunnya, dan tidak usah kita permasalahkan. Wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Kalau wahyu yang pertama Al-Alaq 1 sampai 5 sebagai SK dari Allah, Muhammad itu sudah menjadi rasul, Muhammad itu telah menjadi nabi. Buktinya Al-Quran turun pada dia. Maka untuk apa nabi itu diturunkan sebagai konsideran? Ini surah Al-Qalam. Begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi
Kalau selama ini yang mencerca, menghina Nabi di belakang-belakang layar, karena Nabi sudah jelas dia telah menjadi Rasul, maka semakin kelihatan yang musuh, semakin kelihatan sebagai musuh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka yang berterus terang menjadi lawan musuh bagi Nabi, ya, mereka mengatakan Muhammad itu gila, mereka mengatakan Muhammad itu pembohong, mereka mengatakan Muhammad itu majnun, mereka mengatakan Muhammad itu penyihir. Berbagai tempelan ditempelkan kepada Nabi Muhammad, image negatif. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada di zaman kita sekarang namanya pembusukan karakter orang baik, tapi diimagekan hal negatif ditempelkan kepadanya, bisa melalui media atau dengan yang lain. Itu cara lama, bukan satu cara modern. Dulu di zaman Nabi juga sudah pernah terjadi. Nabi Muhammad itu sebelum dia diangkat sebagai Rasul terkenal kejujurannya, sangat terkenal dengan kecerdasannya, bukan gila dia, sangat terkenal dengan kebaikan akhlaknya. Semua hal-hal yang ditempelkan kepada Nabi sebagai image negatif untuk membangun karakter buruk terhadap Nabi, tidak mempan. Dan itulah yang dilakukan musyrikin Mekah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan belum banyak pengikut dari di awal. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala hadir ikut mengcounter isu itu dan menurunkan ayat yang kedua, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau wahai Muhammad dengan karunia Allah engkau bukan orang gila. Karena mereka musyrikin Mekah mengatakan sebelumnya Muhammad itu gila. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, ada di kalangan ulama berpendapat begini, wahyu yang pertama turun adalah perintah bacalah, wahyu yang kedua turun Allah bersumpah dengan pena, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Kira-kira Bapak Ibu kalau perintah membaca, perintah menulis, ini apa ini? Hal-hal yang ilmiah, hal-hal yang teoritis. Ini agama di background turunnya dengan membaca dan menulis. Mestinya penganutnya, umatnya harus terdepan dalam ilmu pengetahuan. Itu isyarat yang sangat penting. Ketika Allah memulai wahyunya dengan bacalah, wahyu yang kedua turun Allah bersumpah dengan pena. Bukankah membaca dan menulis itu tradisi ilmiah? Hal-hal yang bersifat teoritis, tidak bisa dipungkiri. Kalau ada di kalangan kaum muslimin terbelakang dalam pendidikannya, malu kita dengan background bagaimana agama ini diturunkan. Kita lanjutkan. Setelah musyrikin Mekah mengatakan Muhammad itu gila, lalu Allah ikut hadir mengcounter isu itu dengan menurunkan ayat, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau wahai Muhammad dengan karunia Allah engkau bukan orang gila. Ada yang unik dari ayat ini Bapak Ibu. Sebenarnya cukup pesannya dengan mengatakan Muhammad itu tidak gila. Tetapi Allah menyebutkan pada ayat kedua dengan kalimat bi ni'mati rabbika, dengan nikmat Allah, dengan karunia Allah. Seolah-olah Allah ingin mengatakan begini, Muhammad, engkau bukan orang gila bukan karena kamu jadi nabi, bukan karena kamu jadi rasul. Karena apa? Karena karunia Allah. Gitu. Bapak Ibu pergi ke rumah sakit lalu sembuh, Ibu berkata, wah itu dokternya hebat, karena dia aku sembuh. Hati-hati, bisa syirik. Ibu setelah makan pil itu, wah cegak sehat, lalu berkata, oh itu obat menyembuhkan. Hati-hati, bisa syirik. Hakikat yang menyembuhkan bukan dokter itu, bukan pula obat itu. Hakikat yang menyembuhkan adalah Allah. Sementara obat, dokter sekedar sarana, jalan untuk mendapatkan kesembuhan. Hakikat yang menyembuhkan bukan obat itu, bukan dokter. Banyak orang berobat ke Jambi, berobat ke Semen Padang, berobat ke Jakarta, berobat ke Malaysia, tidak sembuh.
Berarti bukan dokter, berarti bukan obat yang menyembuhkan. Hakikat yang menyembuhkan Allah. Oleh karena itu pada ayat kedua ini, dengan karunia Allah, dengan karunia Allah lah aku bisa sembuh, melalui perantara dokter yang hebat itu bisa. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, waktu kita sangat terbatas. Pada ayat yang ketiga surah Al-Qalam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, justru mengapresiasi Nabi Muhammad. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Begini kata Allah, dan sesungguhnya bagimu wahai Muhammad, engkau akan mendapatkan ganjaran balasan pahala yang tidak pernah putus-putusnya. Bagaimana ceritanya Nabi Muhammad mendapatkan ganjaran pahala non-stop, tidak putus. Waktu Nabi mendapatkan wahyu, itu wahyu tidak dia tahan pada dirinya, disebarkan para sahabat. Para sahabat juga begitu. Waktu sahabat mendapatkan informasi ilmu ini dari Rasulullah, mereka tidak menahan informasi itu pada diri mereka. Mereka ajarkan kepada anak-anaknya, generasi tabi'in. Begitu juga mereka sampaikan ke bawahnya, sampai kepada zaman kita sekarang, sampai ilmu itu pada kita. Waktu Nabi mendapatkan risalah itu, lalu ia ajarkan kepada para sahabat, Nabi Muhammad dapat pahala. Waktu para sahabat menyampaikan risalah itu kepada generasi tabi'in, para sahabat dapat pahala, Nabi Muhammad juga ikut dapat pahala. Generasi tabi'in mengajarkan kepada generasi di bawahnya, generasi tabi'in dapat pahala, orang tua mereka sahabat dapat pahala, Nabi Muhammad juga dapat pahala. Itu namanya pahala yang tidak pernah putus-putusnya, seperti mendepositokan amal yang terus dapat ganjarannya. Itu sebabnya Bapak Ibu, ayat ketiga dari surah ini menginspirasi kita, jangan perhitungan kalau mengusulkan, memberikan ide, pandangan untuk sebuah kebaikan. Wak buat pengajian kaum ibu lah, alun-alun pengajian kaum ibu lah. Wak buat ikulah wak lah mengganti bersaji, wak kira berubah menjadi bersaji. Seluruh ide, pendapat lalu kemudian dijalankan oleh pengurus. Bapak tidak lagi berada di sini, ibu sudah pindah ke tempat yang lain, bapak-bapak barangkali tidak lagi berada di alam ini, sudah di alam yang lain. Tetapi ide, pendapat yang pernah kita arahkan masih tetap terlaksana, pahalanya tetap terus mengalir. Itulah yang disebut sebagai pahala yang tidak pernah putus-putusnya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian pada ayat yang keempat surah Al-Qalam ini justru Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan Nabi Muhammad itu manusia teragung. Beginilah ungkapannya yang disampaikan Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang maha agung. Cara menyampaikannya saja sudah terbayang. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh di atas. Kalau sungguh di atas, semuanya di bawah, yang lain di bawah semuanya. Jadi yang mencela Nabi Muhammad SAW tidak tahu dia itu siapa Nabi Muhammad. Itu hakikatnya. Atau di dalam hatinya ada hasad yang terlalu tinggi. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang maha agung. Menyamai akhlak Nabi saja tidak sanggup kita, tidak sampai, apalagi komentarnya, oh si anu lebih hebat dari Nabi Muhammad akhlak. Tidak bisa, tidak bisa. Bapak Ibu, ini dapat dianalogikan seperti ini. Kalau ada seorang anak TK lalu mengangkat sebuah batu, dia angkat batu yang agak lumayan besar, lalu dia komentari, alangkah beratnya batu ini. Apa yang ada dalam pemikiran kita, imajinasi dalam pikiran kita? Mungkin kita akan berkata, itu berat bagi dia anak TK, bagi kita orang dewasa dengan tangan kiri bisa angkat. Tapi kalau ada badannya yang besar, tegap, mengangkat batu lebih besar dari ini, dan dia berkomentar, aduh alangkah beratnya batu ini, maka apa yang ada dalam pikiran kita? Oh itu memang bare, inya saya tak taluk dia, tidak usah cucu bangkit lah, memang bare itu. Sekarang yang mengatakan akhlak Nabi Muhammad itu agung bukan anak TK, bukan orang dewasa, bukan manusia biasa,
yang mengatakan akhlak Nabi Muhammad itu agung, yang maha agung Allah Subhanahu wa taala, apa yang tersisa dalam imajinasi pikiran kita setelah Allah menyebutkan itu? Inilah dia manusia teragung yang pernah ada di permukaan bumi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu pembawa ajaran teroris, Nabi Muhammad itu seperti yang digambarkan dalam kartun-kartun yang tidak benar itu, sungguh ia tidak tahu dengan Nabi Muhammad. Itu intinya. Kemuliaan akhlak Nabi Muhammad itu Bapak Ibu sekalian luar biasa. Bahkan kalau non muslim sekalipun, bukan Islam sekalipun, melakukan penelitian dengan secara objektif, dia akan menemukan bahwa Nabi Muhammad itu manusia teragung yang pernah ada, yang tidak bisa ditandingi. Dan itu telah dilakukan banyak peneliti. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, propaganda untuk menghina Nabi itu masif. Sudah 1400 tahun Nabi meninggal, kasihan Nabi, sampai sekarang masih ada yang menghina Nabi. Yang lebih parah, disampaikan propaganda itu di negara-negara barat, di Eropa. Sementara orang-orang barat itu terpelajar, masyarakat terpelajarnya tinggi. Pada mulanya mereka tidak punya waktu untuk membaca buku, tidak ada punya waktu untuk membaca biografi Nabi Muhammad, tidak punya waktu untuk bertanya kepada pakarnya. Tapi karena Islamophobia dengan propaganda yang begitu luar biasa, akhirnya membuat mereka, saya harus baca, saya harus tanya kepada pakarnya. Mereka masyarakat yang berpendidikan tadi membaca biografi Nabi, bertanya kepada pakarnya, melakukan kajian dan penelitian, tidak sedikit dari mereka akhirnya masuk Islam. Masuk Islam. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, ada gereja-gereja suku-suku tertentu, mereka jual dan dibeli oleh komunitas kaum muslimin. Dan Allah telah menyebutkan itu. Allah telah menyebutkan itu di dalam surah As-Saff. Apa kata Allah? Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Musyrikin itu sebenarnya, mereka sebenarnya ingin memadamkan cahaya Islam agar tidak lagi bersinar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir tidak suka itu. Dengan media, dengan istilah Islamophobia, dengan berbagai macam propaganda, hebat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tetapi di sisi lain, Allah menyempurnakan cahayanya walau karihal kafirun. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita sebagai pencinta Nabi Muhammad tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Bapak Ibu, ketinggian akhlak Nabi Muhammad tidak hanya karena disebutkan dalam ayat ini, innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang maha agung. Bukan sekedar itu, nyata. Ketinggian akhlak Nabi Muhammad bukan karena disebutkan dalam Quran, wa rafa'na laka zikraka, kami telah tinggikan penyebutan namamu. Setiap kali azan berkumandang pasti nama Nabi disebutkan. Di mimbar-mimbar, di menara-menara masjid pasti nama Nabi selalu disebutkan. Baca tahayat kita nggak ada nabinya, tidak sah. Bukan karena itu saja, tapi memang murni kemuliaan akhlak Nabi Muhammad itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahkan ada yang tidak terfikirkan oleh kita dari kemuliaan akhlak Nabi itu. Nabi Muhammad memberi nama-nama benda-benda di rumah yang ia miliki. Pedangnya ada namanya, gelasnya ada namanya, cawannya ada namanya. Untuk apa? Nabi Muhammad ingin memastikan bahwa benda-benda itu ada personality. Ia pakai, ia gunakan untuk kebaikan, tidak bukan hal-hal yang dosa. Begitu Nabi Muhammad. Ada pula hadisnya. Kita jumpai banyak hadis terkait dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Sampai kita masuk toilet pun ada akhlak Nabi di situ. Doa yang diajarkan itu kan dari Nabi Muhammad itu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah,
wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang kelima dan keenam, menantang sebenarnya. Fasatubsir wa yubsiruna bi ayyikumul maftun. Engkau akan lihat, mereka akan saksikan siapa sebenarnya yang terfitnah. Bukan Nabi Muhammad gila, bukan Nabi Muhammad pembohong, bukan Nabi Muhammad penyihir, bukan. Fasatubsir wa yubsir, kalian akan lihat, mereka akan saksikan bahwa Nabi Muhammad dari pihak yang benar. Begitu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Ayat terakhir pembahasan kita dari kemuliaan akhlak Nabi Muhammad yang digambarkan pada surah Al-Qalam ini, ayat yang ke-7 Allah berfirman, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat jalannya, dan dia juga yang paling mengetahui siapa yang berada pada jalan hidayah, jalan petunjuk. Dua kali Allah sebutkan huwa a'lamu, dia yang paling mengetahui. Kenapa? Karena musyrikin Mekah itu mengatakan Nabi Muhammad itu orang sesat karena amalannya berbeda dengan amalan nenek moyang mereka. Lalu Allah menurunkan ayatnya, bukan, yang paling mengetahui siapa yang sesat jalannya, siapa yang berada dalam jalan petunjuk adalah Allah. Allah ingin mengatakan yang benar itu engkau wahai Nabi Muhammad, yang salah itu musyrikin Mekah. Ayat yang ke-7 ini juga sekaligus memberikan rekomendasi kepada kita Bapak Ibu. Kan ada orang ya mudah sekali menyalahkan orang lain. Si anu sesat, si anu bid'ah, si anu neraka tempat kembalinya, si anu. Kalau si anu itu teman saya, kami sama-sama masuk surga. Dengan enteng, dengan ringan ia membagi-bagi orang, si anu surga, si anu neraka. Seperti kakek nenek moyangnya yang memiliki pintu kunci surga. Kalaupun kita percaya diri bahwa kita berada pada jalan petunjuk, mungkin lebih sopan dengan kita berkata, semoga kita di antara orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah. Tidak boleh untuk mengklaim kebenaran itu kita sendiri yang punya. Orang lain salah semua, orang lain bid'ah semua, orang lain sesat semua. Tidak boleh. Maka ini hakikat yang paling mengetahui siapa yang sesat dari Allah. Hakikat yang paling mengetahui siapa yang berada dalam jalan petunjuk Allah. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat jalannya, dia juga yang paling mengetahui siapa yang berada pada jalan hidayah, jalan petunjuk Allah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, dapat disimpulkan dari kajian kita malam ini, Nabi Muhammad begitu sayang cintanya kepada kita. Pertanyaannya, bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah? Yang kedua poinnya adalah, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, maka modal utamanya adalah kemuliaan akhlak. Kalau ada di antara kita sebelum menjadi pemimpin atau amanat di tengah masyarakat, modal yang harus dia miliki adalah kemuliaan akhlak. Kemuliaan akhlak, bukan yang lain. Poin yang ketiga, dan Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baik contoh dan teladan, sebagai patron yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, memang membawa kebenaran itu pasti banyak tantangan-rintangannya. Nabi Muhammad sekian banyak pencerca, bahkan setelah 14 abad Nabi meninggal, masih tetap saja ada yang menghina Nabi Muhammad. Oleh karena itu, bila Bapak Ibu sekalian sebagai pewaris para Nabi yang menyampaikan dakwahnya, lalu dicerca orang lain, memang sunnahnya begitu. Nabi Muhammad saja dihina oleh orang lain. Kemudian poin yang kelima adalah bahwa tidak dibenarkan kita untuk mengklaim kebenaran itu dengan satu pihak dan mengatakan orang lain salah. Tetapi kalau kita percaya diri pada pihak yang benar, berkatalah dengan sopan, semoga kita satu di antara orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita Bapak Ibu sekalian. Waktu yang membatasi kita, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di titik depan.